Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi bersama Mas Endro, sekarang saya bersama Purnomo, Mas Purnomo sebagai Ketua BUMDes. Direktur ya. Oh, Direktur BUMDes. Direktur BUMDes Desa Jetis. Oke, bisa dikenalkan langsung Mas Purnomo. Jadi nama saya Purnomo, saya berasal dari Desa Jetis. Kebetulan BUMDes kami bergerak di pasar tematik bunga potong. Jadi pengelolaan pasar tematik bunga potong. Pasar tematik bunga potong. Iya. Oke, sudah berapa lama nih Mas? Sebenarnya sih pasar ini berdiri sudah 2 tahun. Cuman memang kami baru ditugaskan oleh Pak Kades itu baru 3 bulanan ini. Oh, 3 bulan ini ya. 3 bulan. Nah, ini maraton nih tentu. 3 bulan yang sudah dikolaborasikan apa Mas? Jadi terkait dengan pengelolaan, sebenarnya terkait dengan administrasi, terus pengajuan termasuk pengajuan kios yang sekarang ini baru dibangun juga. Ini? Nah itu juga dari kami juga. Terus nanti ke depan juga pasar ini bagaimana caranya pasar ini bisa tertata Pak sebenarnya. Jadi ada gapura besar untuk identitas, ada toilet dan macam-macam, sehingga pasarnya bisa tertata dengan baik. Termasuk bisa dikunjungi untuk umum juga. Iya, dan kami berharapnya malah pasar ini ke depan bisa menjadi pasar wisata, Pak. Tematik betulan itu ya? Tematik betulan. Oke. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat UMKM, tentu BUMDes di sini punya visi, misi terkait dengan pengembangannya. Ya. Nah, terkait dengan potensi yang dimiliki pasar tematik bunga, BUMDes tentu mengambil satu peran di sini untuk bagaimana benar-benar harapannya ke depan pasar pun menjadi sebuah edukasi tematik begitu ya? Iya, betul Pak. Nah, kira-kira Mas, untuk dalam waktu dekat ini Mas, yang bisa dikejar tayang untuk pasar tematik ini apa Mas? Kalau dalam waktu dekat ini kita berharapnya sih ini Pak. Jadi kita masih sounding-sounding dengan teman-teman juga terkait dengan pengadaan event-event yang akan kita lakukan secara rutin Pak. Oke. Nah kita berharapnya bisa menarik wisatawan dulu untuk bisa masuk ke sini. Begitu. Oke. Jadi mungkin tiap hari libur atau apa. Jadi event-event itu kita akan bikin untuk menarik wisatawan ke pasar ini Pak. Oke, Mas Purnomo, bisa disampaikan mungkin lokasi ini tepatnya di mana, dijangkau dari mana, terus luasannya tempat ini seperti apa? Bisa sampaikan Mas? Jadi untuk lokasinya sendiri itu tepatnya berada di Desa Jetis, tepatnya di sebelah kantor Desa Jetis Pak, di bawahnya kantor Desa Jetis. Oh, berarti ini kantor desa sebelah sini? Sebelah sini kantor desa. Jadi untuk kalau dari Bandungan, dari alun-alun Bandungan berarti arah turun ke bawah sekitar 1 kilometer ya. 1 kilometer. Kemudian untuk ini Mas, lokasinya ini sampai mana aja nih Mas? Untuk lokasi sebenarnya kita punya lahan yang luas. Cuman yang diberikan ke kami saat ini baru 3.000 meter Pak. Dari 3.000 dari masuk sampai terus belakang Pak. Ini? Iya. Musola ikut? Musola itu sebelahnya itu Pak. Oh gitu. Sebelahnya itu sampai ke belakang. Kalau lahannya Jetis sebenarnya masih sampai belakang Pak. Nah kita berharapnya memang pasar ini tidak cuma sekedar pasar, tapi di belakang juga ada sentra pertaniannya juga. Gitu. Tentu tentang bunga. Tentang bunga Pak. Oke. Gitu. Iya. Oke, Mas, potensi alam, potensi desa, dan potensi sumber daya manusia mungkin di sini muncul, di Desa Jetis ini muncul di dalam satu wadah pasar tematik bunga, begitu ya. Harapan jenengan terkait dengan pasar tematik yang sudah berjalan 2 tahun ini, Mas. Ya, jadi sebenarnya sih terkait dengan potensi ya Pak, karena memang di sini banyak petani bunga potong di sini Pak, sehingga memang kalau di sini itu disediakan pasar, mereka dalam penjualannya lebih dekat, mereka lebih bisa mengeksplor kegiatan pertanian bunga, jadi edukasi dari macam-macam. Dari situ kita berharapnya itu. Dan yang terakhir sebenarnya adalah
untuk kemakmuran masyarakat di Desa Jetis sendiri. Oke. Gitu, Pak. Bisa mungkin dijelaskan terkait dengan kemakmuran, Mas? Saya mungkin menangkap begini. Sebagai pelaku petani tentu berkecimpung dengan lahan dan bagaimana memunculkan bunga yang baik, yang berkualitas. Kemudian di sini ada wadah yang disebut pasar, termasuk tempatnya. Nah, coba bisa disampaikan, Mas, mewujudkan satu kemakmuran tadi, Mas. Jadi gini, Pak. Jadi salah satu yang harus dilakukan oleh kita, katakanlah, oleh kita itu sebenarnya adalah ada wadah besar untuk menampung hasil pertaniannya, karena petani itu bakalan tetap ada kalau kita bisa jual barangnya, Pak. Pendistribusian karena ada distribusinya. Karena saat ini di petani mudanya itu jarang sekali ada, Pak, petani muda, karena memang petani itu berharapnya cuma ada kepastian untuk dibeli sebenarnya, Pak. Nah, selama kita bisa menyediakan itu, akan ada kontinuitas. Akhirnya wadah sebagai tempat untuk berkumpulnya satu proses transaksi. Iya, betul. Orang pembeli, customer, pelanggan, pengepul datang ke tempat. Kemudian pelaku menaruh barang di tempat. Iya. Terjadilah sebuah transaksi dan deal. Iya. Oke. Bisa disampaikan, Mas, untuk sahabat-sahabat kita, terutama untuk anak-anak muda, petani muda di Kabupaten Semarang. Sebenarnya kita ketika punya potensi yang di situ secara kolosal, mungkin banyak gitu ya. Di sini kebetulan bunga. Bisa dong kita membuat satu wadah. Jadi sebenarnya sih cuman bagaimana caranya kita merubah pola pikir, Pak. Jadi merubah pola pikir teman-teman muda ini untuk mau terjun ke pertanian. Karena sebenarnya potensinya benar-benar luar biasa. Tidak cuman petani bunga, katakanlah, yang luar biasa, cuman di kita juga ada pasar sayur yang dekat juga. Jadi benar-benar tergantung ininya sih, tergantung bagaimana caranya kita itu bisa mengolah lahan kita sehingga bisa menjadi produktif sih menurut saya, Pak. Keren, luar biasa. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sahabat UMKM Kabupaten Semarang luar biasa. Saya bersama Mas Pur sebagai ketua juga, nggih? Ya, petani, ketua petani milenial juga. Ketua petani milenial Kabupaten Semarang. Ya. Nah, ini menyampaikan real karena beliau sebagai pelaku langsung dan terjun di bawah, di lapangan, bahwa inilah membuat satu konsep bagaimana wadah tempat ini menjadi satu ajang di mana bertemunya antara penjual, petani sebagai penjual, pemilik barang, kemudian pengepul, pengelola, termasuk pembeli dan customer. Nah, Mas, peluang bunga itu sebenarnya seperti apa, Mas? Kalau di sini dikatakan setiap hari, kok ya payu terus gitu loh. Jadi bunga itu tidak cuman Pak, kalau sekarang ini bunga itu sebenarnya digunakan untuk dekorasi. Jadi dekorasi ini karena memang Jetis itu satu-satunya pasar kalau di Jawa Tengah itu cuma ada di Desa Jetis ini, Pak. Jadi sehingga kita pengirimannya sebenarnya sampai jauh, Pak, sampai jauh. Bahkan kita sampai kirim ke Bali juga dari sini, kirim ke Jogja, ke Semarang, itu semua sentranya memang dari sini, Pak. Gitu. Berarti luar biasa besar ya pasarnya gitu ya, Mas ya. Besar, karena Pak, mungkin baru satunya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, luar biasa. Jawa Tengah. Oke, sahabat, ini sahabat UMKM nih spesial. Jadi kalau kita membuat sebuah pabrik tahu, ya, dimungkinkan karena tahu tersebut dikonsumsi setiap hari. Ini bisa dibayangkan, bunga setiap hari mulai jam 1. Selalu dikonsumsi juga. Iya, Pak. Selama 2 tahun nggak pernah libur berarti ya? Wah, Bapak bisa lihat kalau jam segini mereka sudah habis, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Kabupaten Semarang sangat luar biasa. Oke. Terima kasih Mas Purnomo. Mudah-mudahan kita bisa ditemukan lagi, bertemu lagi untuk lebih detail lagi. Nanti kita bahas selanjutnya. Terima kasih.
Salam petani milenial. Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara karo sing petani